aku ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Kepuasan Keuangan sebagai Mediasi Antara Sikap dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan pada Usaha Fotokopi di Depok. Perkenalkan, nama saya Gebira Betul Jana, NIM 63241276. Perkenalkan, nama saya Fanny Setiawati, NIM 63241271. Perkenalkan, nama saya Kisha Katarina dengan NIM 63241325. Perkenalkan, nama saya Fajar Syahami dengan NIM 63241424. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap pengelola keuangan pada usaha fotokopi? Kedua, bagaimana pengaruh sikap terhadap kepuasan keuangan pada usaha fotokopi? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui hal-hal berikut. Pertama, ada mengkaji pengaruh pengetahuan keuangan terhadap pengelola keuangan pada usaha fotokopi. Kedua, mengetahui pengaruh sikap dan pengetahuan keuangan terhadap kepuasan pelaku usaha fotokopi. Adapun kerangka pemikiran teoritis. Yang pertama ada sikap keuangan atau X1 yang masuk ke dalam variabel independen. Sikap terdiri atas 3 komponen utama, yaitu kognitif, perasaan, dan perilaku. Dalam konteks usaha fotokopi, sikap merupakan kecenderungan psikologis pelaku usaha dalam menilai, merespon, dan mengelola keuangan. Sikap ini tercermin melalui keyakinan dan komitmen terhadap pengaturan keuangan, pencatatan transaksi, pengendalian biaya, dan pelayanan pelanggan yang ditunjukkan dengan kedisiplinan dan ketelitian dalam menjalankan usaha. Yang kedua ada kepuasan keuangan atau X2 yang masuk ke dalam variabel independen. Kepuasan keuangan dalam usaha fotokopi merupakan kondisi psikologis pelaku usaha yang mencerminkan rasa puas terhadap pendapatan arus kas dan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan. Kepuasan ini ditandai dengan perasaan aman dan keyakinan bahwa keuangan usaha berada dalam kondisi stabil serta mampu mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha. Yang ketiga, pengelolaan keuangan atau Y yang masuk ke dalam variabel dependen. Pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan aktivitas keuangan secara sistematis dan akuntabel. Dalam usaha fotokopi, pengelolaan keuangan mencakup pencatatan transaksi, pengaturan arus kas, dan pengendalian biaya operasional guna memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan laba usaha. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang akan diuji melalui pendekatan kuantitatif. Hipotesis diterima apabila didukung oleh fakta empiris dan ditolak apabila tidak didukung. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah satu, sikap keuangan atau X1 diduga berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan atau Y. Yang kedua ada kepuasan keuangan atau X2 diduga berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan atau Y. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pelaku usaha fotokopi. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh sikap keuangan dan kepuasan keuangan terhadap pengelolaan keuangan secara statistik. Selanjutnya 3.2 Populasi dan sampel penelitian. 3.2.1 Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha fotokopi di wilayah Depok, khususnya pemilik usaha yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan keuangan usaha. 3.2.2 Sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Jumlah populasi tidak diketahui secara
secara pasti, sehingga penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Hare et al., yaitu minimal 5 kali jumlah indikator dengan total 12 indikator, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 dikali 12 sama dengan 60 responden. 3.3 Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, variabel independen, yaitu ada sikap keuangan atau X1, yang kedua, kepuasan keuangan atau X2. Dan yang kedua adalah variabel dependen, yaitu ada pengelolaan keuangan atau Y. Selanjutnya adalah 3.4 Instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Pengukuran penggunaan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju atau STS sampai sangat setuju SS. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik. Indikator variabel ada pertama, sikap keuangan atau X1, perencanaan keuangan, pencatatan keuangan, pengendalian pengeluaran, dan penggunaan keuntungan. Yang kedua ada kepuasan keuangan atau X2, yaitu ada kepuasan pendapatan, arus kas, pemenuhan kewajiban, dan stabilitas keuangan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan atau Y, yaitu ada perencanaan keuangan, pencatatan dan pelaporan, lalu pengelolaan arus kas, dan pengendalian biaya. Lanjut 3.5 Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. 3.6 Teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan SPSS statistik 27.0 dengan tahapan yang pertama, uji validitas, yang kedua, uji reliabilitas, yang ketiga, uji asumsi klasik atau normalitas atau multikolinearitas, yang keempat, ada analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda menggunakan model sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Yang kelima ada uji hipotesis atau uji T dan uji F. Yang keenam ada uji koefisien determinasi atau uji R2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, subbab uji validitas. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai percent correlation pada variabel sikap keuangan X1, kepuasan keuangan X2, dan pengelolaan keuangan Y lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2500. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Selanjutnya, subbab uji reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada variabel X1 sebesar 0,810, X2 sebesar 0,800, dan Y sebesar 0,839, di mana seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Hal ini menandakan bahwa item penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya, yaitu subbab uji normalitas atau asumsi klasik. Yang pertama, pada metode grafik. Berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa pola data membentuk kurva lonceng dan tidak menunjukkan kemencengan yang ekstrim. Kemudian, yang kedua, yaitu uji normalitas. Berdasarkan normal PP plot, sebaran data mengikuti pola garis diagonal
sehingga dapat dikatakan data mendekati distribusi normal. Yang ketiga yaitu metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara statistik data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Yang kelima yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Yang keenam yaitu uji heteroskedastisitas metode Gleitzer. Menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang ketujuh yaitu uji autokorelasi. Nilai Durbin Watson sebesar 1,690 berada dalam rentang yang menunjukkan tidak terdapat autokorelasi, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan. Yang kedelapan yaitu uji parsial. Hasil uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa sikap keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelola keuangan, dan kepuasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu uji simultan. Hasil uji simultan atau uji F membuktikan bahwa sikap keuangan dan kepuasan keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan usaha fotokopi. Dan yang terakhir yaitu uji R kuadrat. Nilai R square sebesar 52,5%, yang berarti pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh sikap dan kepuasan keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah 1. Pengaruh sikap keuangan X1 secara parsial. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel sikap keuangan memiliki nilai T hitung sebesar 0,596, yang lebih kecil dari T tabel sebesar 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa sikap keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan usaha fotokopi di Depok. 2. Pengaruh kepuasan keuangan X2 secara parsial. Hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar 5,239, yang lebih besar dari T table sebesar 1,671 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan sehingga kondisi keuangan pemilik usaha menjadi lebih baik dan lebih terkelola. 3. Pengaruh simultan atau uji F. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 31,487 lebih besar dibandingkan F table sebesar 3,15. Hal ini membuktikan bahwa sikap keuangan dan kepuasan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan usaha fotokopi di Depok. 4. Kontribusi variabel. Nilai koefisien R square sebesar 4. Kontribusi variabel nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,525 atau 52,5% yang menunjukkan bahwa sikap keuangan dan kepuasan keuangan mampu menjelaskan 52,5% variasi pengelolaan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 47,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.